Barayakita.com. Barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf nih 2 minggu kemarin Mas Tio gak bisa hadir, gak bisa nemenin Baraya karena lagi gak enak badan. Terus juga Mama juga gak enak ke badan kondisinya. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu lagi ya bersama aku Mas Tio di Penjoy, pesan enjoy. Dan Mas Tio nggak sendirian, Mas Tio udah ada temen nih. Ada yang tahu nggak? Pasti tahu lah, Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sehat Ustadz? Alhamdulillah. What's up? Apa kabar? Oh, apa kabar? WhatsApp tuh artinya apa kabar katanya? Kok kira nanyain Betul nggak WhatsApp artinya apa iya, kabar? Benar, Betul. benar. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kangen katanya nih. Siapa yang kangen? Pendengar Baraya. Oh, Sugante siapa? Alhamdulillah 2 pekan ya rehat. Alhamdulillah banget. Sejenak. Isolasi mandiri lah. Emang di karantina gitu. Maksudnya kan di rumah. Tapi yang luar biasa buat yang lagi sakit ya. Kata Rasul, mayusibul muslimu min nasobin wala hamin wala hazanin wala adhan hatta syaukati yushakuha ila kafarallahu biha min khotoyahu. Jadi tidaklah seorang mukmin, seorang muslim yang terkena penyakit, kesusahan hati gitu ya, kemudian bahkan terkena duri sekalipun, melainkan itu semua menjadi kifarat, menjadi pelebur, menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Waduh. Jadi sakit kemarin itu betul-betul jadi penghapus Amin. dosa. Amin ya Karena Allah. Mas Tio banyak dosa. Jadi sama Allah dikasih sakit biar nggak banyak dosa lagi. Betul, ya? betul ya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga ya. Tapi habis sakit bikin dosa lagi. jangan. Taubat lagi berarti. Taubat lagi. Ya. Sakit lagi dong. Tapi prinsipnya sih kalau orang yang memang mengambil banyak ibroh pelajaran ya, hikmah dari sakit, insya Allah dengan sehat yang sekarang hari ini dialami, dirasakan, akan makin banyak bersyukur. Betapa mahalnya sehat. Maka ingat nggak dengan sabda Rasul, Iktanim khomsan qabla khomsin. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ingat 5 perkara. Terus sebelum 5 perkara. Satu. Apa sih yang di lagu ini tuh? Sehat sebelum sakit. Kan Raihan itu terinspirasi, dia bikin lagu demi waktu itu, demi masa itu adalah dari hadis ini. Bukan demi waktunya ungu ya. Dan demi waktu. Gitu bukan lagunya? Iya, tapi kan beda ya. Ya, diantaranya itu sehat sebelum sakit. Datangnya sakit. Wasihatika qabla sakomika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan ada satu penjelasan juga Mas Tio ya. Inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, la yasluhu imanuhu, tidak akan kuat imannya kecuali dia kaya. Illa bil ghina. Walau afqartuhu, dan jika hambanya itu kemudian fakir, miskin, la kafaro, pasti dia akan menjadi kufur. Inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku, la yasluhu imanuhu, tidak akan kuat imannya, illa bisihhatika, kecuali dia sehat. Walau asqamtuhu, jika kemudian dia itu sakit, la kafaro, pasti dia kufur. Jadi dari penjelasan ini ada orang yang kemudian oleh Allah diberikan sehat, dia akan menjadi orang-orang yang makin syukur kepada Allah. Tapi kalau dia sakit, dia jadi kufur. Karena begitupun sebaliknya, ada orang yang sakit, dikasih ujiannya sakit nih. Allah tahu kan kemampuan seseorang hambanya ya, ketika sakit dia makin bersyukur sama Allah, makin dekat sama Allah. Tapi kalau dia sehat, la kafaro, dia menjadi kufur. Maka ujian apapun yang saat ini menimpa kita, termasuk khususnya Mas Tio, ya kita berhusnudzon, berbaik sangka, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik. Amin, ya. Amin ya Allah. Oke, pembukaannya panjang. Belum masuk materi temanya. Oke, hari ini mau ngobrolin apa sih temanya? Apa coba?
katanya ini ya tentang teman-teman gitu ya, apa sih? Saya emang ngikutin lah. Apa yang dikasih judul sama tim diikutin ya. Kan judulnya bukan saya yang bikin. Saya juga nggak tahu. Jadi judulnya hari ini adalah teman yang baik. Jadi buat Baraya mau ngasih pertanyaan, mangga silakan ada di Instagram kita @barayakita.online, di Facebook Baraya Kita, YouTube-nya juga mangga silakan di subscribe ya. Baraya Kita official. Dan di WA-nya juga 0898 198 3232. Dan kalau misalkan mau ada promosi ya, mau jualan di sini mangga silakan, ada nomor marketingnya 0852 2148 3512. Yuk kita langsung masuk materi aja. Oke, siap. Tadi nyebutin barayanya kayak bayaran. Ya Bayaran kita bukan bayaran, baraya ya. Maklum masih sakit. Nah, apa-apa lah. Oke, temanya adalah teman yang baik. Apa tuh teman yang baik? Mas Tio, kalau dengar kata teman yang baik, apa sih yang terbayangkan? Teman yang bayarin makan. Oke, nggak apa-apa. Teman yang baik itu adalah teman yang bayarin makan selepas siaran Penjoy. Itu adalah teman yang baik. Terus apa lagi teman yang baik itu? Teman yang bantuin lagi susah. Teman yang bantuin lagi susah. Terus? Ya selalu menghibur, selalu ada lah. Oh, luar biasa. Tapi nggak ada. Tapi nggak pernah ada. Kemarin mau nengok udah nggak boleh kan ya? Iya kan, lagi ini pandemi. Lagi ngeri lah. Berarti bukan berarti teman yang nggak baik ya, nggak nengok gitu ya? Ya kan masih bisa didoain dari jarak jauh. Jarak jauh ya. Jauh di mata, dekat di tabok. dekat di doa. Kok tabok sih? Ya Allah, setelah sakit tuh kok makin error. Nggak ada perubahan. Harusnya ada perubahan ya. Jadi kalau bicara teman yang baik, dari kata teman itu diambil dari bahasa Arab. Teman itu diambil dari kata sodik atau kholil. Ya, sodik atau pula kholil. Sodik itu berasal dari kata sodako yang berarti jujur, kejujuran. Sedangkan kholil itu berasal dari kata khola berarti melubangi atau menembus. Ya. Oke. Khola itu melubangi atau menembus ya. Takoba. Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semua itu menandakan bahwa pertemanan itu harus dilandasi kejujuran. Pertemanan itu harus dilandasi dengan kesetiaan, cinta, kasih sayang, ya, yang mampu menembus hati, menembus batas tanpa pamrih. Itulah pertemanan. Jadi pertemanan itu landasannya jelas, bukan landasan kedudukan, bukan landasan materi atau landasan apapun duniawi ya, yang sifatnya duniawi. Tapi pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang harus memiliki landasan yang kuat, yaitu dilandasi dengan kejujuran, kesetiaan, cinta, kasih sayang, yang mampu menembus hati, menembus batas tanpa pamrih. Itulah pertemanan yang baik. Nah, para nabi Allah juga disebut sebagai khalilullah, kekasih Allah. Misalkan kalau kita buka di dalam Al-Quran, suratnya surat An-Nisa. An-Nisa surat keberapa? Keempat. Surat keempat, ayatnya 125. Kata Allah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallah Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, menjadi khalilnya. Kenapa Nabi Ibrahim disebut khalilullah? Kenapa? Ya, para nabi prinsipnya mereka disebut khalilullah ya, diberikan gelar khalilullah, kekasih Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim disebut khalilullah menurut Imam Tha'lab, dinamakan khalil karena kecintaannya masuk ke dalam lubuk dan relung hati yang sangat dalam. Tanpa tandingan yang lain, tidak ada yang dicintai selain dia seorang. Ibrahim dijadikan khalil oleh Allah karena ia mencintai dan dicintai Allah. Ada hubungan timbal balik yang sangat kuat. Allah tidak akan mencintai orang yang tidak mencintainya. Cinta yang kuat itu adalah cinta yang terpaut dua arah. Begitupun cinta dalam cintanya manusia ya.
Ada timbal balik. Ada timbal balik. Cinta itu akan terawat kuat jika terlahir dari hubungan timbal balik. Bisa dibayangkan Mas Tio kalau yang satu mencintai, yang satu nggak mencintai. Aduh. Cinta bertepuk sebelah Sedih. tangan kan sedih banget. Mas Tio cinta ke akhwat yang memang Mas Tio sangat cintai. Tapi si akhwatnya itu nggak cinta, kan kebayang ya. Mas Tio mau, akhwatnya juga mau. Mas Tio mau mencintai, dia mau muntah karena nggak cinta. Maka cinta yang kuat itu adalah cinta yang timbal balik. Jadi wajar kalau Nabi Ibrahim salah satunya disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, karena beliau mencintai Allah dan Allah pun mencintai Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak mencintai ya? Sekarang masih bulan Dzulhijjah ya. Pengorbanan, perjuangan Nabi Ibrahim, Masya Allah. Ujiannya kan luar biasa. Dari harus meninggalkan istrinya Hajar ya, dengan anaknya Ismail yang masih bayi, di tengah kondisi yang sangat serba kesusahan, di tengah padang pasir gitu kan, tidak ada kehidupan apapun. Mekah yang kita kenal hari ini jangan dibayangkan seperti yang sekarang. Mekah zamannya Nabi Ibrahim gersang banget. Kemudian harus menyembelih anaknya Ismail. Jadi banyak sekali pengorbanan, perjuangan, rintangan yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau sukses menghadapi ujian tersebut. Itulah sekilas mengenai pembukaan dulu ya tentang teman. Tapi emang kalau misalkan di Islam tuh memandang teman tuh seperti apa sih menurut Islam tuh? Ya, kalau kita bicara mengenai pertemanan dalam Islam, kita teringat pada satu sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya, agama kawannya. Fal yandur ahadukum man yukhaliluhu, maka setiap orang dari kamu hendaklah melihat yang menjadi temannya. Artinya dari hadis ini, teman itu jangan kemudian kita salah dalam memilihnya. Karena teman yang bertakwa, teman yang baik itu akan memberikan pengaruh baiknya, pengaruh takwanya kepada kita. Sedangkan sebaliknya, teman yang jahat, teman yang munafik, itu senantiasa melakukan maksiat, maka biasanya akan dirasakan oleh diri. Jika tidak terbawa jelek, ya minimal nama baik kita akan tercoreng ketika kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ketakwaan. Maka penting untuk kita memperhatikan sabda Rasul ini, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan kita dengan siapa berteman, dengan siapa berkawan. Kalau bertemannya dengan Mas Tio yang rajin baca Qur'annya, Masya Allah gitu kan. Mas Tio sehari itu Masya Allah 2 juz selesai khatam Al-Quran. Amin. Ya, berarti sebulan itu 2 kali khatam Al-Quran kan. Saya berteman dengan Mas Tio, kebawanya pengennya ngaji aja. Kenapa? Karena memang Mas Tio membawa kebaikan. Ada daya tarik gitu kan. Kalaupun kenyataannya belum. Contoh itu. Tapi kan berawal dari contoh. Iya. Mudah-mudahan kenyataan. Amin. Masa nggak jadi kenyataan, sudah di on air kan? Malu dong. Jadi sebaliknya, ketika sayanya nggak baik nih, Mas Tio bergaul dengan saya nggak baik, nggak pernah baca Quran, sholat ditinggalkan, jangankan yang sunnah, yang wajib aja saya berani meninggalkan sholat. Mas Tio udah berteman baik berteman dekat dengan saya, wah udah jadi sahabatan lah. Pasti suatu saat Mas Tio pun akan terbawa arus keburukan saya. Kecuali memang Mas Tio punya kekuatan iman, punya landasan, pondasi, dasar yang kuat. Bukan terwarnai oleh saya yang buruk, tapi justru mewarnai saya yang asalnya nggak sholat, jadi terwarnai oleh Mas Tio menjadi orang rajin sholat gitu. Tapi emang ada pengaruhnya gitu, terbawa sampai ke akhirat gitu? Oh jelas. Teman-teman yang nggak baik itu, teman-teman yang tidak takwa itu, maka kelak di akhirat akan menjadi musuh. Ini jawabannya di surat Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu, al-akhillau yauma idzin, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh, aduun.
Tapi ada pengecualian, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi di surat Az-Zukhruf ayat 67 Baraya bisa buka ya. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau disebut pengecualian ila istisna, orang-orang yang bertakwa itu bukan menjadi musuh, tapi justru sebaliknya akan menjadi teman juga di akhirat nanti. Jadi bisa jadi ada orang yang berteman baik di dunia, ya. Teman baiknya ya bukan landasan pertemanan secara Islam bisa dibilang lah ya. Teman hanya sekedar teman baik dari sisi duniawinya saja. Tapi kelak di akhirat kalau landasan pondasinya dasarnya bukan ketakwaan, maka kelak akan menjadi musuh. Gitu. Jadi musuhnya apa? Nggak kenal gitu apa gimana? Iyalah, nggak kenal siapa kamu sih. Tapi katanya kalau misalkan kita nggak baik, teman kita baik, kita kebawa gitu. Benar nggak sih? Kebawa kebaikannya gitu loh. Ya bisa Maksudnya jadi. gini kan, punya teman yang nggak baik, kitanya baik, terus pas di akhirat tuh kita nyari-nyari teman kita, mana tuh kemarin yang si ini gitu loh. Katanya kan pernah ada itu ya. Iya, ya. Ya memang ini berangkat dari hadis Rasul yang tadi Mas Tio. Ar-rajul ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maksud dari seseorang tergantung kepada agama temannya artinya ketika temannya yang kita jalin, yang kita bina, yang kita rajut selama ini adalah baik, baik dalam ukuran dan aturan agama, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbawa baik. Ya jelas bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita akan merasakan manfaatnya, ketenangan, manfaatnya, ketentraman ketika kita berteman dengan orang yang baik. Kalau berteman dengan yang tidak baik akan kerasa juga madorotnya. Bagaimana kita nggak nyaman kan Mas Yo kalau berteman dengan, mohon maaf ya, pengedar narkoba misalkan. Ya Allah, jangan. Jadi kebawa-bawa kan kita meskipun kita nggak make, tapi kan nama baik kita jadi tercoreng. Terus itu ketangkep. Siapa sih temennya? Temennya lihat aja sama temen-temennya, ternyata temennya adalah misalkan salah satunya adalah si A. Si A tuh baik, nggak make, tapi karena temennya pengedar kemudian ketangkep jadi kebawa nama baiknya kan. Begitu. Makanya kita penting banget jangan pernah kemudian kita meremehkan yang namanya pencarian teman-teman itu, sehingga kelak ketika kita Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ke akhirat, maka kelak kita pun akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan gitu. Terus boleh nggak sih sebenarnya kita tuh milih-milih teman, maksudnya lu nggak mau bergaul sama dia, nggak mau bergaul sama dia gitu. Boleh nggak sih itu? Landasannya apa? Nggak mau berteman ya karena dengan mungkin dia? nggak nyaman gitu ya, atau misalkan bercandanya terlalu kasar lah atau gimana gitu. Curhat. Sering dibully gitu kan. Udah jangan dibongkar, Jangan, please. jangan. Ini kita serius dulu. Serius ya. Iya, ketika bicara mengenai memilih teman, kenapa Mas? Enggak apa-apa, ayo. Ada pertanyaan. Ya bolehkah kita memilih-milih teman? Mana teman yang memang kita anggap ya baik ya. Kan baik itu juga termasuk ketika teman kita mampu menjaga lisan juga itu adalah baik. Nggak ngegosip, Nggak ngegosip, nggak ngebully, nggak ngegibah, nggak ngefitnah. Saya mah lebih nyaman dengan si A tuh. Kenapa Mas Tio kok lebih nyaman dengan si A? Si A mah nggak banyak cincong. Apa itu cincong? Nggak banyak ngomong, artinya dia betul-betul menjaga lisannya, menjaga akhlaknya. Jangan sampai ada 1-2 kata itu nyakitin perasaan temennya gitu. Maka apakah boleh kita memilih teman itu dengan kriteria yang tadi saya sebutkan? Ya boleh dan harus. Dibandingkan mungkin kita berteman tadi yang Mas Yo sampaikan, tapi dengan teman yang memang bercandanya berlebihan gitu kan, kemudian sering ngebully kita, kemudian sering ngejekin kita gitu ya. Lantas ya kalau gibah fitnah udah jadi makanan sehari-hari lah. Justru biasa ya. Justru harusnya kita jauhi teman yang kayak gitu. Ya kalau kita bisa dekati dengan cara dan pola kita, ngajak lah gitu ya, nggak ngejek gitu kan. Kita merangkul, tidak memukul.
kita bisa menjadi Contoh. bagian yang baik buat teman kita gitu kan, menjadi contoh juga, uswah juga, kenapa tidak. Tapi kalau kitanya belum mampu untuk melakukan sebuah perubahan, gitu kan, maka ya udah, kita lebih baik menghindar, menjauhi, daripada kemudian kita jadi terbawa kan. Yang asalnya Mas Yo pendiam, kok Mas Yo jadi seneng ngegibah ya. Karena pertemanan, betul. Iya benar. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Pastikanlah. Mas Yo masih ingat nggak Selasa kemarin waktu Aka cerita, dia itu mendapatkan alhamdulillah ya kebaikan setelah dia kemudian berteman dengan teman-teman yang baik. Itu kan Aka cerita, ketika bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan orang yang memang ngajakin pada kebaikan, ya sholatnya, ngajinya ke bawah. Tapi sebaliknya kalau kitanya ya berteman dengan, mohon maaf ya, orang yang memang jauh pisah dari akhlakul karimah, ya, itu akan terbawa ketika pondasi kita yang tidak Nggak kuat. Nggak kuat. Kalau kuat mah aman gitu ya. Ya kalau kuat kita berteman dengan siapapun, ya bagus, kita ada nilai dakwah kan, ngajak ke orang, saya berteman dengan Mas Tio, dengan siapapun, pada kenal. Tapi yang kemudian kita sampaikan ada misi. Misinya apa ya? Misi kebaikan. Ya dakwah itulah. Nah itu caranya gimana sih biar ngajakin temen teh, ayo atuh yuk ke jalan yang bener, atau misalkan dengar kajian dulu lah atau gimana? Ya kalau memang harus berteman dengan orang yang tidak baik, atau ya jangan disebut tidak baik lah ya, belum baik. Karena orang itu kan bisa jadi hari ini tidak baik, hari ini belum baik, berubah. Ya. Satria Baja Hitam. Atau Satrio Baja. Rizka Satrio ya. Dulu film apa sih itu? Film kartun ini Satrio tuh. Satria tuh. Itu film apa sih, kayak Power Ranger gitu? Oh, Power Ranger. Bukan, tapi judulnya apa? Apa sih? Aku lupa loh. Lupa ya. Oke lah, karena Mas Yo lebih suka Doraemon ya. Jadi kalau memang kita harus berteman ya dengan teman yang belum baik ya, Baraya, hendaklah kita mampu menguasai dirinya, memberikan arahan dan pembinaan agar perbuatannya menjadi baik. Minimal kita menghentikan perangainya yang buruk. Ketika kita memang harus berteman dengan teman yang belum baik, nggak apa-apa, silakan. Tapi catatannya, kalau Baraya berteman dengan teman yang belum baik, kuasai dirinya, ya, kuasai dirinya, berikan arahan dan pembinaan agar perbuatannya menjadi baik. Minimal kita bisa menghentikan perangainya, sifatnya, sikapnya, akhlaknya yang buruk. Minimal itu aja, hentikan. Kalaupun kita belum bisa untuk melakukan perubahan untuk dia melakukan kebaikan, minimal keburukannya dia hentikan. Gitu Mas. Jika tidak mampu untuk menguasai teman itu yang belum baik tadi Mas, hendaklah diri kita menjadi pewarna untuk teman kita. Warnailah segala sikap hidup, segala tingkah dan lakunya dengan warna apa? Warna Islam, yang kemudian akan terus memberikan kesejukan, kesejahteraan, persahabatan, dan tentu saja kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Tapi kalau misalkan emang temennya teh bebel gitu ya, susah bebel. Susah diajak kebaikan, terus susah dikasih tahu lah, mana teh ulah gitunya, ulah non sih, jangan bikin kesel lah. Iya. Gimana? Ya, bicara ajakan itu kan harus dengan strategi ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak orang lain untuk menjadi baik itu ya harus dengan hikmah, harus dengan nasihat yang baik. Kalaupun terjadi perdebatan, lakukan perdebatan dengan cara baik pula. Memang gak gampang untuk mengingatkan teman kita menjadi baik, itu gak gampang. Perlu proses ya, perlu proses. Maka ketika kita ada misi kebaikan agar teman kita jadi baik, ya tentu kita berupaya dengan maksimal. Kalau kita nggak bisa melakukan seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jadi ketika Mas Tio nih belum bisa melakukan sepenuhnya kepada teman kita biar jadi yang baik, biar jadi orang baik,
maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Kita bisa lakukan dengan berbagai pola-pola yang lain. Misalkan cara pendekatannya apa nih? Teman kita tuh senengnya dengan bakso misalkan. Aduh. Itu kan aduh. jadi metode dakwah juga. Mm-mm. Kita ngajakin bakso. Kita Kayak nggak siapa ya? nggak ngomong apa-apa Mas, nggak ngajakin kamu tuh harusnya sholat dong, kamu tuh harusnya berbakti sama orang tua gitu kan? Enggak. Jangan dulu ngomong itulah. Minimal kita berikan kesukaan dia, kesenangan dia, bakso atau cuanki lah, apalah gitu kan? Kayak siapa ya? Ngajakin makan bakso bareng. Mas Tio nggak ngomong apa-apa, sekedar makan aja. Kalaupun ngobrol ya ngobrol santai lah, nggak ngobrol agama dulu lah, umum tentang apa bola tentang apa gitu kan, asal jangan tentang gosip aja. Udah makan, besoknya Ditinggalin. ajakin Makan lagi. ditinggalin. Ditinggalin bayar sendiri. Atau bayarin yang kita ya. Pernah itu saya ngalamin. Oh ya? Ada punya teman tiba-tiba kabur aja. Siapa ya? Nggak akan disebutin lah namanya. Oh iya ya. Tergibah ya. Boleh gibah. Tapi kenyataan itu. Kayaknya aku tahu. Tahu ya, alhamdulillah sadar ternyata. Tapi kan mungkin ninggalinnya karena ada Sebab ya. bukan main kabur. Jadi Mas, kalau dengan pola itu berhasil ya alhamdulillah. Dan biasanya kan orang tuh seneng dengan diajak, tapi dengan ke hobi dia, kemauan dia, keinginan dia gitu. Senangnya bola, main bola. Ya futsal, ayo futsal. Kemudian di futsal ya biasa, nggak perlu ngobrol dulu tentang agama. Kita futsal aja, full futsal. Kalau perlu ngobrol ya ngobrol umum dulu lah. Lama kelamaan kalau kitanya udah nyaman, ya dirinya sudah ada di hatinya, gitu kan. Udah Mas, kalau udah nyaman tuh apapun yang dikatakan ngikutin. Percaya sama saya Mas. Apapun yang dikatakan pasti ngikutin. Karena dia udah nyaman kan berteman dengan orang itu. Udah jadi sahabat lah ketika ada persoalan di keluarga mungkin. Jadi curhat ya. Ketika ada persoalan di sekolah, di kampus. Kok asa lebih nyaman sama dia gitu kan, curhatnya, dikasih masukan segala macam. Ketika teman yang ngasih yang dijadikan tempat curhatannya itu ngarahin, ayolah udahlah, namanya masalah mah selalu ada gitu kan. Kita minta aja lah kepada yang ngasih masalah biar segera diselesaikan masalahnya. Ya kita ngadu aja ke Allah. Kan cara-cara pola-pola dakwah yang sangat yang sangat baik ya, tidak menggurui, tapi dengan cara-cara itu mudah-mudahan juga teman-teman kita yang belum baik itu mengarah menjadi lebih baik gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Ude dari Kang @ano_nando. Ini pertanyaannya tuh agak-agak gimana ya? Serem. Bukan serem sih ya, biasa kehidupan sehari-hari lah. Kehidupan sehari. Seandainya teman kita sering minjam uang atau barang, tapi nggak pernah dibalikin lagi, sikap kita mesti gimana? Biasanya rusaknya pertemanan itu karena ini biasanya. Sebab rusaknya pertemanan yang dulunya erat banget, yang dulunya sahabatan banget, jadi musuhan sekarang mah. Persoalannya apa alasannya? Biasanya karena babdal PS2 alias duit. Hah? Dal PS2. Apa? Duit. Nggak nyambung ya? Sambungin aja. Nggak connect. Belum makan. Karena duit, karena utang piutang, karena mungkin bisa jadi ya adanya bisnis. Mas Tio dengan saya punya project bisnis nih. Sebut saja bisnisnya bisnis buku misalkan. Saya ngasih. Terlalu kayak ingat apa ya buku? Atau jangan buku lah, HP. Saya punya HP nih Mas. Yuk kita bareng-bareng lah bisnis. Mas Yo tuh udah saya anggap jadi udah kayak saudara sendiri lah. Lebih dari teman ya, lebih dari sahabat, udah kayak saudara sendiri. Tapi ketika misalkan Mas Yo berkhianat, saya ngasih modal, saya ngasih segala macem, ternyata di balik itu, di belakang itu Mas Yo bermain dari bisnis yang saya berikan, nggak amanah lah sebut. Maka biasanya pertemanan jadi hancur, jadi rusak karena bab ini nih. Kena uang ya. Babdal PS2. Apa sih? Singkatan apa? Dal PS2 tuh duit. Itu dari singkatan dari mana? Adalah nggak ngerti anak kecil. Makanya
dengan siapapun kita melakukan sebuah ya kerjasama ya, apalagi ini transaksi keuangan sekecil apapun harus bijak, harus amanah. Ya caranya kalau dalam Islam ya harus dengan tertulis lah. Ketika Mas Tio pinjam uang ke saya, karena saya kan orangnya kan banyak uang ya, Mas Tio ya, Amin. uang monopoli gitu. Au. Mas Tio pinjam uang cuma 10.000 rupiah, ya kenapa tidak, kalau itu memang bisa menyelamatkan pertemanan kita ya kita tulis atau kita rekam. Meni 10.000 wae di iya. Nggak apa-apa, itu justru itu adalah bagian dari kedisiplinan kita untuk untuk melakukan sebuah muamalah ya, transaksi gitu kan. Apalagi ini sampai ke uang yang tidak sedikit jumlahnya. Ya, bisnis tadi kayak bisnis HP coba kan nggak 100-200 ya, meskipun mungkin keuntungannya 100-200 tapi kan modalnya kan nggak cukup segitu. Maka lakukanlah sebuah ikatan MOU lah bahasa kerennya atau apalah gitu, agar satu saat kelak ketika terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, adanya clash, adanya konflik, ini buktinya sudah ada. Jadi harus ada buktinya ya. Ya, dan Islam Al-Qur'an justru mengajarkan kepada kita. Wal yaktub ya di Quran tuh. Maka tulislah. Gitu, agar kita sama-sama nyaman, sama-sama enak gitu kan, meskipun sekali lagi ya kadangkala meni asa juga kabatur wae ya, padahal kan kita sudah berteman lama. Tetap berteman lama pun kalau itu urusan duniawi dalam arti urusan uang, biasanya kan sensitif ya Mas ya. Itu kalau salah satunya nggak amanah, aduh mengerikan, Ngeri banget ya. ngeri banget. Tuh, jadi itu ya Kang Nando ya. Kalau misalkan uangnya dipinjam sama teman, itu teh harus dicatat ya. Pakai apa sih, struk atau apalah gitu ya. Terus cara ngingetinnya juga harus baik-baik. Jangan kayak kemarin teh ada kasus nagih utang, nggak tahu utang arisan atau apa gitu. Jadi si ibu-ibu ini teh berteman. Ibunya teh punya utang ke temen. Si temennya itu udah nagih berapa kali teh nggak direspon gitu, di WA, di telepon segala macam teh, sampai di blok nomornya. Dan akhirnya si ibu ini teh upload Insta story gitu ya, karena ibu ini teh punya utang gini, malah dilaporin sama yang ngutangnya Ke polisi. Terus karena kasus pencemaran nama baik. Iya. Dihukum berapa tahun gitu, lupa. Aduh kasihan. Kadang-kala juga kenyataannya suka jadi berbalik Mas. Harusnya kan yang malu itu yang punya utang ya. Ini jadi sebaliknya. Itu. Justru yang malu itu yang meminjamkan uang. Mas Tio minjam uang ke saya. Harusnya kan yang malu tuh Mas Tio. Minjam uang ke saya. Sudah saya tagihin beberapa kali kan Mas Tio. Berkelit lah. Memang kan orangnya suka berkelit. Memang lagi nggak ada ya. Tapi kadang-kala ketika mau nagih lagi, yang jadi malu siapa? Kadang-kala saya yang jadi malu. Ya. Saya yang nagih, padahal saya yang punya uang, saya yang punya hak untuk menagih utang itu. Dan dalam Islam kan memang harus ditagih itu. Jangan dibiarkan kalau ada orang yang berutang, kita tagih. Tentu tadi yang kata Mas Tio, tagih dengan cara yang sopan, yang baik, cara baik-baik. Ketika kemudian puncaknya, aduh nggak bayar terus, teman saya teh utang teh. Udahlah saya sedekahin. Wah itu juara, keren banget tuh. Menyedekahkan dari utang yang dia Minta yang gitu. temennya pinjam, kemudian ya udahlah, karena lihat dari situasi juga Mas, mungkin lagi pandemi kayak gini, udah mah punya utang, di PHK gitu kan, kemudian belum punya pekerjaan lagi, aduh kasihan ya. Sedangkan posisi saya misalkan Betul. berkelebihan juga ya, alhamdulillah punya rezeki dari yang lain. Udahlah disedekahin aja. Udah kamu nggak perlu bayar utang. Bismillah. Mulai hari ini ikrannya gitu. Dibebaskan utangnya kalau perlu dengan pencatatan biar jelas gitu kan. Setelah disampaikan maka masya Allah betapa beruntungnya orang yang kemudian membebaskan, menyedekahkan seluruh utang-utangnya dengan alasan tadi. Ya untuk jangankan bayar utang Mas, untuk makan sehari-hari aja kan. Susah, dan dia bukan sandiwara, bukan pura-pura. Dunia ini
Pura-pura, istilah Sundanya itu papayahan. Hmm. Jadi pura-pura nggak punya uang gitu kan untuk bayar utang, enggak. Tapi dia memang betul-betul kenyataannya belum punya, sehingga kalaupun ada, jangankan buat bayar, untuk makan juga susah. Nah kalau kondisi kayak gitu, sedekah lebih utama tentu. Wow, jadi udah aja biarin gitu ya daripada nambah beban orangnya gitu ya. Nah kadang jadi pikiran, kadang jadi yang sakit siapa tuh? Yang punya yang diutangin. Yang minjemin uang kadang kala jadi sakit itu. Kenapa? Karena jadi kepikiran kan. Karena Ya karena uang saya ada di Mas Tio ditagih aja susah oh gitu kan. iya iya. Jadi yang kepikiran tuh kadang kala kita yang minjemin jadi kepikiran. Kemudian kita jadi sakit gitu kan, nggak sedikit kan kasusnya. Justru yang punya utang santai we. Itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Apa sih wajah tanpa dosa tuh? Patados. Patados, wajah tanpa dosa. Mengerikan lah. Nauzubillahi min dzalik. Aduh, hati-hati ya pokoknya soal uang-uang mah ya. Ya, hati-hatilah. Bukan berarti dilarang pinjam meminjam ya, silakan mau pinjam meminjam. Tapi tetap kita kan orang yang punya pegangan, rujukan gitu kan, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka bagaimana cara kita utang piutang ataupun pinjam meminjam sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ude. Dari FB, dari Sasha di Bandung. Sasha. Kayak bumbu masak. Disebutin. Maaf keceplosan. Apalagi siaran langsung ya, nggak Aduh, bisa maaf. diedit ini. Nah, ini sama kayak tadi pertanyaannya mah. Bila kita meminjamkan uang kepada teman, tapi secara lisan tidak tertulis nih. Ya. Nah, ketika diingatkan, dia lupa kalau punya utang. Aduh. Terus gimana solusi dan cara nanggepinnya? Nah, itulah pentingnya kita untuk mencatat utang piutang, transaksi yang dilakukan. Saya mau buka Quran nih, surat Al-Baqarah, ini ayatnya panjang, Mas. Sok apa-apa. Ayat terpanjang nih, 282 kalau nggak salah ya. 282. Tuh, panjang. Seayat itu panjang. Wow. Nah, ini ya saya bacakan ya. Artinya Surat aja. Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ditulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dekat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi harus ada saksinya gitu ya. Oh, iya. Kalau lihat tafsirnya ini panjang nih.
Ya udah intinya aja. Ya, intinya aja itulah ya. Coba kita lihat tafsir yang ringkasnya ada nggak nih? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Dan seterusnya, ini cukup panjang nih ya tafsirnya juga. Nah, jadi gitu ya Teh Syasya. Jadi kalau kita punya utang ke teman atau teman minjem uang. Jadi harus kita catat atau misalkan ada temen lah yang menyaksikan gitu ya, biar nggak ada apa tadi perselisihan ya. Ya betul, nggak ada perselisihan. Jadi semoga kejawab ya Teh Syasya ya. Syasya itu tadi kata Mas Yo ingat Bapak bumbu masak. Mohon maaf Teh Syasya. Kalau saya ingatnya Syasya itu adalah pasta gigi. Nggak tahu ya, tegaul. Searching di internet ayah kira. Bentar, nggak tahu. Iya. Ya oke, lanjut. Nah, buat Baraya nih silakan kalau mau nanya-nanya lagi ada di Instagram kita @barayakita.online, di Facebook Baraya Kita, di WA juga 0898 1983 232. Jadi mangga silakan ya teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau titip salam, mangga silakan. Titip salam boleh ya? Boleh. Saya mau titip salam boleh nggak? Siapa? Salam. Buat Kang Dani nih dari Sam'an Netra Mulia. Kang Daninya bukan Kang Dani yang itu ya. Beda ya. Jangan sebutin produknya karena itu iklan lagi. Iya, maaf. Kecuali kalau dia ngasih produknya Semoga ya. bayar tak? Semoga. Ya semoga lah ya. Malu atuh keuntungan udah banyak. Disindir tanya. Yang order udah banyak loh. Udah rame ya. Malu atuh udah banyak cabang. Udah jangan gibah. Kemarin teh baru bahas gibah. Bukan gibah saya mah. Apa tuh? Ngajakin biar dia ngiklan di Baraya gitu. Ya ini Kang Daninya bukan Kang Dani temen saya yang itu ya. Kang Tio juga tahu Mas Yo. Tapi ini Kang Daninya dari Sam'an Netra Mulia. Apa itu Sam'an Netra Mulia? Cari ya di Facebook ada Sam'an Netra Mulia. Jadi Sam'an Netra Mulia ini Mas, saudara-saudara kita yang mohon maaf ya tunanetra. Itu ada wadahnya ya kayak lembaga gitulah ya. Lembaga dikoordinir oleh Kang Dani, juga ada ustadznya juga. Ustadz Dr. Ridwan Effendi MAG. Beliau juga tunanetra, Masya Allah ya. Udah S3 udah selesai. Doktor sastra dan bahasa Arab dan sastra Arab. Beliau luar biasa juga membina ya, foundernya memang beliau. Ustadz Ridwan Effendi, Ustadz Dr. Ridwan Effendi. Nah, juga ada Kang Dani ini yang sedang menyimak barayakita.com. Assalamualaikum Kang Dani. Sukses selalu buat Sam'an Netra Mulia. Karena Sam'an Netra Mulia ini bukan hanya wakaf Al-Quran Braille saja, tapi ada pendidikannya, ada pelatihannya, ada pesantrennya juga. Masya Allah. Karena pesantren tapi khusus teman-teman tunanetra. Wow, Pesantren khusus tunanetra. Salam ya buat teman-teman yang di mana tadi? Sam'an Netra Mulia. Semoga sehat selalu ya. Amin, semangat, ya harus semangat lah pokoknya ya. Jangan malu sama yang lain. Iyalah. Dan yang hebat, aku yang malu. Yang hebat ya, saya punya teman dari tunanetra juga dari Sam'an. Ustadz siapa sih namanya lupa lagi. Itu hafal 30 juz. Masih muda. Usianya di bawah saya. Jadi malu ya kita teh. Malu atuh. Malu. Harusnya kita makin bersyukur ya. Punya teman yang maaf ya berkekurangan gitu ya, tapi semangat belajarnya tuh tinggi. Sebetulnya berkelebihan ya. Itu kelebihannya di situ, kekurangan. Al-Quran. Tapi kan kita malu gitu, yang kita normal kok nggak memanfaatkan. Kapan gitu. atuh? Apanya? Rebo siang. Oh, ngaji lagi. Ngaji lagi. Kirain. Mudah-mudahan. Amin, gitu kan. amin ya Allah. Doain dulu ya. Mudah-mudahan Pak Agus menyimak. Agus teh banyak. Iya kan Pak Agus tuh banyak ya. Bapaknya Mas Tio. Pak Agus menyimak. Ya sehat selalu kan, salam silaturahim. Gitu. Mangga silakan, mau ada salam lagi enggak udah? Kang Dani, Sam'an Netra Mulia, Ustadz Ridwan Effendi, juga siapa lagi ya? Aka kemana Aka? Kayaknya lagi di jalan mungkin.
Katanya menuju mudik. pulang. Ya, mungkin sedang di jalan atau sudah di Garut ya. Kayaknya udah di Aka sana ya. deh. Salam buat keluarga di Garut, Aka. Mm-mm. Sehat selalu dan jangan lupa Oleh-oleh. Mas Tio, saya mau bukan ngomong gitu dah. Jangan lupa siaran lagi maksudnya. Ini jangan lupa oleh-oleh. Kirain oleh-oleh. Tapi kalaupun ada ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak boleh nolak rezeki. Bener. Itulah teman yang baik. Berarti kalau teman nggak inget oleh-oleh, baik. Itu kan kesimpulan Anda kan, bukan dari saya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih udah Dari nih. siapa? Banyak Dari yang Teh bertanya. Santi di Bekasi. Jauh Dari ya. Facebook yang Bekasi. Apa saya salah kalau saya marah ketika lagi hutang ke temen? Oh jadi bab hutang deh itu. Nanya. Tenan nggak apa-apa. Karena di saat dia punya uang, bukannya ngebayar malah buat dibelikan barang-barang di rumahnya. Aduh Gusti. Efeknya kita jadi agak renggang tuh kan ya Allah. Itulah Mas yang Pokoknya. tadi saya katakan. Pertemanan bisa jadi rusak, jadi hancur, bahkan jadi musuh. Itu karena bab ini nih. Uang Bab ya. utang piutang, bab uang nggak amanah salah satu teman kita gitu kan. Dan itu ya itulah yang terjadi, fenomenanya seperti itu. Nah kalau ngingetin untuk bayar utang mah wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun. Masa mana lagi ya Allah? Wajib dong kita ngingetin. Oh. Tadi yang saya contohkan ya, ketika saya punya utang ke Mas Tio, Mas Tio wajib apa? Nyedekahin. Enggak, maksudnya Oh, ngingetin. Kalau Jangan sedekah. lupa bayar gitu. Ingetin. Pak Deden maaf kemarin kan pinjam tuh 3 juta buat beli kulkas. Kan kulkas rusak tuh. Curhat ya. Curhat. Mas pinjamlah 3 juta. Buat apa Pak Deden? Buat beli kulkas. Ketika saya udah pinjam ke Mas Tio, Mas Tio kemudian ngingetin mah ya wajib atuh. Wajib ya. Saya nggak boleh tersinggung, saya nggak boleh marah. Justru ketika diingetin, alhamdulillah. Kan Mas, kalau Mas Tio pernah ini nggak? Pernah datang ke kuburan, kemudian apa sih nganterin jenazah. Biasanya kan ada perwakilan dari keluarga yang menyampaikan pesan kepada para pelayat. Pesannya apa? Jikalau ada utang. itu kan, karena ketika seseorang punya utang itu jadi penyebab dia kemudian tertahan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya utang, please. Itu kan pesan, ya tadi ya, pesan dari pihak keluarga ketika akan meninggalkan kuburan gitu kan, pekuburan. Pesannya apa? Saupami almarhum gaduh sambetan, kalau seandainya almarhumah ini punya utang, mohon bisa diselesaikan ke pihak keluarga, hubungi pihak keluarga. Kenapa demikian? Kok pesan utang gitu yang jadi nasihatnya, yang jadi pesannya kepada para pelayat? Karena khawatir nih, sehebat sebagus apapun ibadahnya, tapi kalau punya utang Mas, ngeri kan? Ngeri ya. Orang jadi nggak masuk surga karena utang, apalagi mengabaikan utang. Apalagi ini utangnya coba Dibuat bukan untuk kebutuhan keperluan sehari-hari, tapi untuk apa namanya nafsu. bahasa kerennya tuh ya, Pemuas. glamor, Glamor. untuk keseharian, untuk apa, untuk jajan, untuk beli segala macem lah gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau ini adalah bukan kebutuhan dan kita sudah jelas dia tuh sebetulnya mampu untuk membayar, kemudian kita tagih, ya wajib untuk ditagih. Efeknya gimana? Pertemanan jadi buruk, ya udahlah, kumaha deui nya, kita udah ingetin udah beberapa kali gitu kan. Lantas dia masih tetap seperti itu. Ya kalau teteh sanggup untuk menyedekahkan, ya alhamdulillah. Tapi pasti kayaknya nggak akan ridho ya. Tapi jadi catatan, kalau dia pinjam lagi. Atau boleh nggak misalkan Mas Tio berteman sama Teh siapa tadi? Santi. Teh Santi itu kasusnya kayak gini ya. Temennya pinjam kemudian nggak bayar. Boleh nggak Teh Santi ngabarin ke Mas Tio? Mas Tio, apa sih? Hati-hati dengan si A. Si A itu pernah minjam ke saya, ke Santi, tapi nggak pernah dibayar. Mas Tio juga secara kebetulan ya, biidznillah ya, qadarullah, di kontak sama si temannya Teh Santi yang pinjam uang itu, berencana untuk pinjam uang. Mas Tio nanya ke Teh Santi, ini saya
ada yang mau pinjam uang nih, barangkali mungkin kenal. Oh, pas dicek namanya kan, pas dicek orangnya ternyata orangnya yang tidak amanah tadi. Maka ketika Teh Santi ngasih kabar ke Mas Tio, hati-hatilah Mas Tio, sebaiknya dipikir ulang untuk meminjamkan ke beliau karena beliau ABC dengan tidak menambah-nambahkan ya. Maka itu diperbolehkan menyampaikan kondisi si X yang punya masalah. Jadi gitu ya Teh Santi ya. Kalau punya utang dicatat atau ada saksinya. Oke. Betul. Sip, semoga kejawab. Nanti kita bahas tentang utang piutang ya. Berat tapi Berat ya. Soalnya yang ngomongnya juga banyak utang. Nauzubillah ya, bukan banyak. Adalah. Utang apa? Utang kulkas. Ya Allah, siapa Belum ya? kebayar Siapa? Tuh kan kalau masalah utang tuh kan pasti ngaruhnya ke pertemanan. Betul. Atau misalkan kita ada konflik nih sama temen, tapi si temen teh apa sih susah gitunya dikasih tahu dan kita teh memilih untuk tidak berteman lagi sama dia gitu, tuh gimana? Konflik ya. Apakah konfliknya urusannya sama seperti ini? Iya, sama lah, hampir sama lah. Hampir sama ya. Oke, teman-teman baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, bicara mengenai pertemanan itu kan kita harus ada rujukannya ya. Kita baca satu hadis Mas nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan baraya ya yang akan mendapatkan naungan dari Allah. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu? Salah satunya aja ya, karena banyak nih. Salah satunya Ayo atuh ih ya Allah. Karena saya salah satunya. lihat Arabnya nih. Oh. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kalau 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, pokoknya cintanya itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Artinya apa? Please jangan menganggap remeh masalah pertemanan. Ini pertemanan itu kalau kitanya benar, kalau kita memilih temannya adalah teman yang baik, teman yang takwa kepada Allah, maka kelak kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tapi sebaliknya, baraya yang Allah muliakan, kalau pertemanan itu dilandasi bukan karena ketakwaan, dilandasi karena kedudukan. Mas Tio punya kedudukan. Saya berteman itu karena punya kedudukan Mas Tio. Ketika Mas Tio-nya udah selesai dari kedudukan Mas Tio punya jabatan. Mas Tio tuh orangnya baik, ya. Di depan Mas Tio tuh saya nyanjung, saya muji-muji Mas Tio. Pokoknya apapun yang saya punya tuh dikasih hadiah tuh buat Mas Tio karena Mas Tio punya kedudukan. Tapi satu waktu Mas Tio udah nggak punya kedudukan, males berteman sama Mas Tio tuh karena udah nggak punya kedudukan, jabatan. Nah, kalau landasan pertemanan itu karena kedudukan, karena jabatan, nggak akan lama kita berteman. Kalau pertemanan itu landasannya kemudian juga bukan jabatan nih Mas Tio, tapi pertemanannya itu landasannya adalah kekuatan materi. Mas Tio punya kekuatan materi, maka saya deketin Mas Tio. Tapi satu waktu ketika Mas Tio-nya sedang down gitu kan, kondisi perekonomian nggak baik, males berteman sama Mas Tio tuh. Maka pertemanan itu please jangan dilandasi karena kekuatan materi, jangan dilandasi karena kedudukan, jangan pertemanan itu dilandasi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, jangan. Tapi landasi pertemanan itu adalah karena Allah. Semua karena Allah. Hebat, bisaan nyanyiin. Cocok kamu jadi penyanyi ya. Mau saya daftarkan nggak? Enggak. Ke ini Indonesian Idol. Kalah kayaknya aku mah. Kalah ya. Kalah. Berat soalnya. Saingannya berat ya. Jadi kalau pertemanan itu dilandasi karena Allah, ya itu tadi ya, bertemu karena Allah, suatu saat berpisah
Saya masih hidup, masih udah meninggal. Aduh, ya Kan Allah. contoh. Ya Allah. Kita kan bertemu, jangan. berpisah juga karena Allah, ya udah. Maka kelak nanti kita akan ketemu lagi tuh, dan kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Itulah sekilas lah ya. Kalau pertemanan karena Allah, maka tidak akan terjadi kasus seperti yang Mas Tio rasakan tadi. Oh, rasakan, tanyakan. Kalau rasakan seolah-olah dia yang menderita ya. Jangan bongkar ya. Iya, enggak Jangan akan dibongkar. dibongkar ya. Asal satu cuankinya dijajanin, saya nggak akan bongkar. Nah, tadi kan kalau misalkan kita berteman karena Allah, terus kita tuh punya rasa sama temen gitu. Rasa apa itu maksudnya? Rasa cinta. Rasa cinta pasti ada. Betul kan? Iya. Rasa Iya, itu cinta. gimana? Suka itu. Suka. Padahal dia Lawan teman. jenis ya, lawan jenis ya. Oh iya, paham. Paham. Sejak kapan taubat? Oke, lawan jenis ya. Aku masih normal Alhamdulillah, kok. Mas Tio ya, normal. Sudah normal. Hehehe. Oh, beda ya Dari bahasanya. dulu. Buang kata sudahnya ya. Jadi ketika berteman nih ya, TTM dong ya, jadi TM. lagunya ya, TTM ya. Boleh nggak kemudian terjadi cinlok, Aduh, apa? cinta lokasi? Oh, cilok. Chicken cilok. Cilok, mau cilok. Oke, bicara cinta itu Baraya ya. Kalau bicara cinta itu selalu menarik ya. Hidup tanpa cinta itu kita pasti menderita. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Cocok lah. Hai, penyanyi ya. begitu Latbara. Itu lagu tahun berapa ya? Lagu Pak Haji Roma kan tadi. Berarti kamu udah tua ya. Nggak sering denger aja gitu. Jadi andai di dunia ini tidak ada cinta, maka tidak ada dinamika. Ya, tidak ada cinta, hidup pasti akan terasa gersang. Betul ya Mas Tio ya? Betul. Hidup akan terasa hampa, nggak ada cinta itu. Dan hidup tidak ada dinamika. Cinta itu bisa membuat hal yang berat menjadi ringan. Wow. Yang sulit menjadi sederhana. Dengan cinta permusuhan jadi pertemanan, perdamaian, dan yang jauh menjadi dekat ya. Jadi kalau misalkan Mas Tio cinta nih, suka sama seseorang ya wajar, meskipun itu temennya Mas Tio. Tapi tentu landasan cintanya harus tadi cinta karena Allah. Kan nanti kalau misalkan masuk pada ranah pernikahan misalkan sebut ya, peristiwa dalam pernikahan itu yang pertama itu adalah fitrah, peristiwa fitrah. Mas Tio seneng sama lawan jenis kan fitrah. Zuyyina linasi hubus syahawat kan ya, Ali Imran 14 ya. Allah zuyyina linasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia itu kecintaan terhadap sesuatu. Di antaranya adalah minan nisa, cintanya Mas Tio kepada wanita, wanita cinta kepada pria, itu adalah bagian dari fitrah ya, wajar, manusiawi lah ya. Tapi bagaimana kecintaan itu harus didasari kalau seseorang mencintai temannya atau siapapun lah ya, lawan jenis itu karena Allah, maka dia pun harus mengikuti aturan-aturan Allah. Ya, ketika Contohnya? terjadi rasa suka ya rasa sukanya harus benar Mas Tio, jangan kemudian jadi jalan berduaan gitu kan. Oh, nggak boleh ya. Memandang berlebihan gitu Megang kan, tangan disertai gitu. syahwat, memegang tangan, nonton bioskop di kursi paling atas, Aduh. pojok, Aduh, kok tahu? duaan gitu Aku kan. nggak pernah loh. Yang Kok lain tahu? nonton film, ini nonton Nonton YouTube. nonton YouTube. Jadi nggak boleh kemudian jadi berpacaran gitu kan. Jadi kan melanggar aturan syariat. Jadi cintanya mah nggak dilarang, boleh. Kemudian suka sama teman sendiri ya silakan. Tapi nanti bagaimana mengemas cinta itu agar tidak melanggar aturan-aturan Allah, yaitu lewat ta'aruf ya. Ta'aruf ya. Ta'aruf, udah ta'aruf khitbah, udah khitbah nikah, maka itu lebih selamat jalannya. Oh, nanti bahas ta'aruf ya. Ta'aruf Kayaknya boleh, rame deh. boleh. Ta'aruf. Judulnya apa ya? Ta'aruf aja ya. Apa ya?
tak kenal maka tak aruf. Itu boleh lah ya. Tak kenal maka tak aruf. Oke, baik Baraya, terima kasih hari ini. Udah, Hen? Semoga udahan ya. Udahan nggak kerasa ya. Makasih buat Baraya yang udah nanya, udah menyimak. Mohon maaf ya kalau misalkan masih ada kesalahan. Silakan mau kritik, mau saran, mangga ya. Kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Siap, meskipun masih banyak materi-materi yang belum tersampaikan, nggak apa-apa. Next ya. time kita kembali bahas, tapi di tema-tema yang lain ini. Atau mau bikin jilid 2? Oh jangan lah. Udah temanya ini aja. Oh ya udah. selesaiin Oke, aja. siap. Kalau mau jadi 2, nanti bisa ke kajian. Oh, Ya, insya kajian Allah kalau di udah mana selesai tuh? pandemi gitu Oh kan, iya, kita bikin kajian off airnya Mas Tio. Mhm. Ya, atau misalkan di kondisi pandemi juga nggak apa-apa, kita bikin kajian online-nya kan, bisa via Zoom gitu kan dan sebagainya. Saya kira itu bisa lebih leluasa waktunya juga dan kita bisa silaturahim secara langsung insyaallah. Amin. Semoga ya. Terima kasih Baraya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih buat Sama-sama. tim Baraya kita online ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com. Baraya kita.com.